This is Mustang Double 8.0 Best Curated Music and Content for you. Mustang Morning Squad, Adi Belvila Gangga. Brap! Selamat datang di Mustang Double 8.0 Special Interview. Kenapa kita bilangnya spesial? Karena bintang tamunya sungguh sangat bikin kita nervous ya. Iya. Luar biasa sekali ini bintang tamunya ya. Iya, ibarat kata ini sekarang Mustang Morning Squad. Menurut aku ini kita di challenge kan. Betul. Untuk menginterview atau ngobrol-ngobrol sama kuncen dari segala kuncen interview. Nah, Itu dia tuh. Gak ada nih kayaknya yang ngalahin yang satu ini. raja terakhir tapi kenapa bikin deg-degan? Karena konten-konten dia tuh selalu menginspirasi. Betul, itu dia. Tapi hype at the same time. Betul. Yang udah pasti viral, udah pasti banyak banget lu tonton di Yes, Mustang dan Gang ya. Benar. very eye opening. Yes. Betul. Nah, tapi ada sesuatu yang baru nih dari Doi nih katanya nih. Betul. Dan hari ini kita akan ngobrol spesial tentang apa sih hal baru itu. Tapi kita invite dulu kali ya. So please welcome this is Mustang Gang, Najwa Najwa Shihab. Silakan Banana. Banana apa kabar? Banana, Sesak napas. selamat datang di Mustang. Banana, sebelum kita mulai ya, Banana tahu nggak seberapa nervous aku Kenapa sih? menginterview Banana? Kamu ngapain sih? Karena kamu inspirasi aku ini kan pasti Pak Mama aku di rumah bangga banget nih. Ayo Mama. Duduk tengah. Tau nggak? Ini adalah bukti Banana. Ya. Aku nggak pernah melakukan ini di semua cue card aku, tapi aku kasih Bismillah di rumah. Banana, silakan di kamera. Bener aku tulis Bismillahirrahmanirrahim Banana. Cute Dan ini juga karena kita juga saking nervousnya juga. Iya. Aku Bismillah amin Kak. Tapi karena aku Allahumma lakasum. Buka puasa dong. Buka puasa. Sampai nervousnya blank. Ini baru beneran nervous Jadi ya. tuh aku tuh udah pernah interview Banana 2 kali waktu itu di acaranya Iya. Putri Tanjung. Iya beneran Di luar kota. Jogja kan, Di kita ke Jogja. Jogja. Terus tapi aku bilang sama mereka, Banana tuh baik banget. Tapi emang deg-degan awalnya. Nanti setelah lu interview, makin deg-degan. Gak tahu. Gue tuh selalu bilang orang tuh yang deg-degan tuh cukup Setia Novanto aja. Yang lain gak usah deg-degan. Beneran tahu. Banana, pakai jatah. Tapi Banana masih deg-degan gak sih? Gak harus kayak interview ya. Kayak misalnya kemarin mau bikin konten ke Coachella, mau kita interview, mau Aku promo. selalu deg-degan apapun. Ini di sini aja tuh aku deg-degan. Dan Iya, menurut iya. aku tuh, iya beneran. Pokoknya setiap kali muncul, apakah di wawancara atau wawancara itu selalu masih ada deg-degannya. Dan Iya. menurutku tuh justru sehat nggak sih? Oke. Lu kalau nggak ada deg-degannya kayak udah nggak ada. Oh, malah antusias jadinya ya. Aku tuh pernah baca di Tumblr Mbak Nana. Katanya kalau lo nervous, Iya. it must be you're doing the right thing. Mbak Nana setuju gak? Aku setuju banget. Bel. Wah, lu liatin di Tumblr Tupperware ya Ber ya? Botol minum dong. Yang tempat kuat-kuat. Biasanya pertanyaan kita bintang tamu adalah apa kabar. Iya. Tapi kita udah tahu dari konten-kontennya semua selalu memancarkan sesuatu yang baik. Yes. Iya. Sebaik apa Mbak Nana hari ini tuh pembawaannya apa sih yang membuat vibing enak banget? Iya. Oh, kayaknya aku bakal hektik sih. Iya. Kalau hari ini sesungguhnya hari ini hektik banget. Kok kayaknya Mbak bukannya harusnya memang seorang Najwa Shihab setiap hari hektik ya? Iya, tapi nggak. Aku sekarang udah mulai bisa ngatur jadwal. Oke. Jadi dulu itu waktu Mata Najwa seminggu sekali dan tayang di Trans 7 Iya. itu tuh memang jadwalnya tuh jauh lebih hektik karena deadline-nya jauh lebih ketat. Oke. Kalau yang sekarang aku jauh lebih bisa ngatur. Oke. Dan kalau misalnya aku mau liputan yang agak panjang, jadi aku liputan yang agak panjang kayak kemarin tuh tiba-tiba ke Coachella ke Amerika 2 minggu, terus kemarin diundang pelantikan Presiden Timor Leste ke sana seminggu gitu. Jadi bisa lebih ngatur jadwal dibandingkan sebelumnya ketika cuk gitu. Iya. Oke. Jadi lebih make it counts juga Iya. jadinya. Iya. Struktur lah ya Iya, jadwalnya iya, ya. Kita senang banget bisa interview Mbak Nana karena sama-sama kan dari dunia media. Betul. Kita tahu nih media tuh evolve Mbak Nana. Mbak Nana aja Yes. evolve, kita evolve yang tadinya kita siaran di studio. Betul. Kita bikin sekarang spesial di sini. Terus ada juga kamera bisa kelihatan dan ini juga akan tayang on air. Iya. Betul. Jadi on air iya, video juga iya. Semuanya kan? Semuanya iya. Iya. Maka dari itu kita mau sahabat-sahabat juga Mustang yang sudah bergabung di On Hai. Air. Silakan. Terima kasih sudah tune in di Mustang Morning Squad barengan sama Mbak Nana dan juga yang nonton di YouTube. Yeay. Yang nonton di YouTube silakan komen dulu dong. Biasanya kan kita komennya api ya. Nah ini karena barengan sama Mbak Nana komennya mata aja kan. mata semua. Iya dong. Biar beda ya. Mata apa mata uang? Mata
mata-mata. Nah, kita juga mau ngomong ini ke evolve-nya Mbak Nana di dunia media karena ada hashtag melihat lebih dekat. Yes. Nah, Itu tuh. dan juga hashtag next journey. Udah pasti pada nonton, rame juga di TikTok. Aku rame banget loh Mbak Nana. Iya, Parah. Rame banget di TikTok. Kamu Rame banget. TikToknya apa? Aku belum follow TikTok. Aduh. Kamu isinya apa yang zoom in, zoom out, pinch out gitu? Ada. Pasti ada. Ada. Mbak Nana, aku juga mau dong follow-followan di TikTok. Boleh. Kamu sama apa Instagram. ini akun ininya? Nanti aja Mbak Nana. Oke. di ujung biar inget ya. Kalau sekarang lupa. Sekalian Terakhir ya, biar terakhir. Langsung ya, sini langsung gue masuk ya. Biar Asik, komplit. ya Allah. Tapi Ya Allah, red sebelum card gue kita langsung ngobrol naik nih. tentang si melihat lebih dekat itu, Iya. kita main games dulu yang simple tapi sangat seru. Nah, Gue selalu susah menyebutkan ini. Betul. Never have ever. Nah, never have ever. Jadi gini, kenapa kita pilih game ini? Karena kan sekarang Najwa Shihab itu katanya ingin melihat lebih dekat lewat Betul. mata Najwa yang baru. Yes. Di next journey mata Najwa. Berarti kan pengen lebih relatable lagi kepada kita dong, Betul. Pak audiensnya. Pasti Maka dong. dari itu Betul. kita pilih game dengan pertanyaan yang sangat relatable mungkin bagi kita para warga. Iya. Tapi untuk seorang Mbak Nana, Nah, itu. nama game adalah Never Have I Ever. Oke. Nah. Jadi kalau Oke. misalkan Mbak Nana mau jawab, jawabnya I have ever baru jawab. Oke. Oke. Oke, Masa langsung sih aja. lu jelasin itu ke Najwa Shihab? Enggak kan ceritanya kan Oke. kayak Ini pakai ini. Biasanya kan pakai. Oh iya harusnya yes no ya. Tapi ini kayaknya esai Mbak. Oke. Jadi panjang ya. Ini lisan ya, lisan. Waktu jawabnya setiap pertanyaan 90 detik ya. Oke. Bobotnya. Oke. Langsung aja kali ya. Iya. Siap. Langsung aja untuk Never Have I Ever Sikat. yang pertama. Oke. Mbak Nana, Yes. Never Have I Ever bonceng 3 naik motor. I have never bonceng 3 naik. Gak boleh ya Mbak Nana. Maksudnya aku yang boncengin kan? Boncengin atau diboncengin boleh deh Mbak. Oh. Pernah nggak? Boncengin, Mbak. Diboncengin. Enggak, malah justru pernahnya aku yang bonceng. Oh iya? Oh enggak. Jadi I have never. benar-benar nggak bisa. Enggak bisa. Mbak Nana nggak mau nyobain Mbak. Nih biasanya ada kenang-kenangan nih Mbak. Iya nih, bekas knalpot. Iya. Ada knalpot. Memang di kaki aku banyak deh Iya. Mbak. Bekas Luka kenapa ya? tuh? Ya ampun. Gara-gara bonceng 3 Mbak. Jadi mana kalau mau follow dia di Instagram, Pila Cepot. Iya, betul. Pernah jadi model juga ya di majalah Autoplus ya. Kakinya kena. Berarti ternyata Mbak Nana nggak pernah. Nggak pernah. Sangat taat dalam berlalu lintas. Betul. Oke. Yang berikutnya. selanjutnya. Kamu pernah pada Sering aku, Kak. kalau dia bangga. Aku sering. Dulu bercanda ya. Bercanda aja nih, jadi tiru ya. Jalan kecil ya. Oke. Mbak Nana, never have I ever punya second account di sosial media. Wah. I have never. Gak punya? Yang kayak untuk private post gitu. Iya, Mbak siapa Nana. tahu ada Najwa Shihab __ gitu. Itu banyak cuma orang-orang yang bikin sih. Oh. Bukan banananya kan? Kalau aku tapi Fake I have. Oh, apa? Sosial medianya Ya apa? kok ditanya, Bro? Nggak usah. Kan itu second account. Mbak Buat Nana, privacy. Mbak Nana kita follow-followan second account ini biar pasti. Seriusan apa IG? Aku ada, aku IG. Oh. Karena kan kalau beli kan suka beli ya sih. Bener, Soalnya kalau beli terus kos aku yang beli aja sih Iya. komen ini berapa sih kan malu Iya. ya. Terus kayak, wih gue dicat centang biru nih. Oh gitu. Jadi itu buat beli-beli Buat belanja online ya. Buat belanja Banana. pre-love gitu. Sama aku juga. Ya kan? Ngecatnya pakai akun Soalnya second. kalau pakai akunmu nggak dikasih murah. Malah mungkin dia tahu Nana yang beli dimahalin. Di markup. Iya. Atau bahkan dikasih gratis ya. Kadang dikasih gratis kan malu ya. Malu nggak enak lah kan kita mau mensupport produk. Kalau aku sih Wih. kasih gratis nggak malu. Aku nambah ya kamu. alhamdulillah. Jadi ya benar. Ada ya. Oke, oke, Lanjut, pertanyaan Phil. terakhir di game sini ya. Ya. Oke. Oke, never have I ever stuck atau buntu ide nggak tahu mau bikin konten apa. Pernah. Pernah Mbak kayak writer's block gitu pernah? Pernah. Skala 1 sampai 10 berapa kali tuh, Mbak? Nggak tentu ya, Nggak tentu tapi ya? maksudnya Ya kadang-kadang aja. Kadang-kadang selalu Oh. ada sih, nggak pernah nggak maksudnya ide lancar terus nggak. Refreshmentnya apa Iya, Mbak? gimana Iya, cara biasanya lancarnya lagi? ngapain? Aku biasanya dasteran, nonton Netflix, tiduran, makan coklat, mesen makanan online. Ya ampun. Oke, nanti aku coba ya, Mbak. Aku mau juga. Dasteran selonjoran cuma kayak flipping Netflix, kadang tuh nggak tahu mau nonton apa, kayak setengah jam tuh yang mana gitu kan. Ini doang. Akhirnya nggak jadi nonton tapi hiburan aja sih, baru ngeliat judul aja Iya, udah soalnya cukup. temen saya nih Mbak ya, kalau lagi buntu udah saya bilang nonton aja TV, dia nggak mau. Dia keluar rumah nonton Tarkam. Tarkam Ekstrim band. ya.
makin bro. Dan terus dia tidak mau tindakan Mbak, berarti iya. Oke, tepuk tangan dulu untuk Mbak Najwa. Seru banget guys ngobrol sama Mbak Nana. Kita sekarang mau balik lagi ke tadi topik yang awal kita bilang. Oke. Iya dong. Kalau ada yang evolve dari Mbak Nana, ada yang comeback, ada yang baru, Yes. Betul. udah rilis juga minggu lalu. Kita boleh tepuk tangan dulu nggak sih? Iya dong. Boleh tepuk tanganin dulu karena kemarin ini Mbak Nana sebelum dirilis videonya yang sama Rich Brian sama Nicky Iya. itu di Instagram aku udah lihat. Aku tungguin Mbak, itu videonya ada 10 pilar Mbak. Oh iya. Iya, 10 pilar yang baru di Mata Najwa yang terbaru. Iya. Oke. Ceritain dong Mbak Nana itu sebetulnya apa, dan yang kemarin itu yang art and culture ya? Yang kemarin yang art and culture. Iya, iya. Oke. Jadi sebetulnya kan memang aku sempat break tuh. Jadi terakhir tuh Mata Najwa waktu itu di awal tahun, akhir tahun. Terus sekarang tuh kita mau mulai lagi. Memang kita mau mulai lagi tuh dengan pendekatan yang baru, dengan format yang baru gitu. Nah salah satu bentuk formatnya adalah ketika kemarin tuh sempat jalan-jalan ke Coachella. Jadi Mata Najwa tuh waktu itu dapat akses eksklusif, satu-satunya media yang dapat akses eksklusif untuk ngerekam Coachella dari belakang panggung. Spesifiknya panggung-panggung yang 88 Rising. Iya. Jadi ya itu, dan kita bilang wah ini keren nih karena kita mau, ya itu kita maunya orang tuh ngelihat lewat Mata Najwa sesuatu yang nggak pernah mereka lihat sebelumnya. Kalau nonton festival dari depan panggung udah biasa, Iya, tapi iya. ini nonton festival ngelihat di belakang panggung, ngelihat kehebohan di panggung, ngelihat deg-degannya para artis, Iya. ngelihat punggung belakang artis. Kita bukan ngelihat depannya, tapi Iya, ngelihat betul. ngelihat punggungnya, ngelihat gimana mereka deal with the whole thing. Jadi ya itu terus kita pikir ini kayaknya bakal seru nih. Jadi orang tuh betul-betul bisa dapat sesuatu yang berbeda lewat Mata iya, Najwa. Gitu sih. Justru makes it humanize everything sih menurut aku Mbak Nana, Iya. karena artis itu Pak tampil itu showing us what we wanna see Iya. actually. Tapi the way you show that itu adalah kayak bahwa mereka tuh manusia. Ada nervousnya tahu, ada ini Banget. tahu, ininya Dan, tahu. Iya, dan iya. kenapa pilar yang pertama dikeluarin adalah si art and culture? Iya. Kenapa dari 10 pilar itu? Iya. Sebetulnya karena momentum aja sih, Oke. karena momentum dan kita merasa, aku tuh selalu merasa seni budaya itu sesuatu yang sangat penting. Oke. Gimana kita mengartikulasikan diri sebagai manusia itu kan salah satunya tuh lewat apa yang kita dengarkan, Betul, apa yang ya. kita rasakan, Ya. emosi yang kita dapatkan, dan itu tuh sering banget lewat seni, lewat musik gitu, kita ekspresi diri gitu. Iya. Dan apa namanya kebetulan kemarin tuh Coachella tuh kan salah satu panggung musik terbesar ya. Iya, Iya, betul. Itu kan betul. dream kita semua ya. Iya, mau ada di Coachella. Iya, maksudnya tuh mau dream datang untuk aja. semua artis. Aku tuh ngobrol-ngobrol sama San Miyashiro, CEO-nya 88 Rising, dia bakal bilang this is bigger than Grammy. Jadi memang kan Coachella itu salah satu festival musik yang paling ikonik di dunia menurutku. Dan ada 2 anak muda Indonesia yang tampil di sana pertama kali bawa sejarah gitu ya, 2 anak muda umur 22-23. Jadi menurutku itu momentum yang bisa menunjukkan soal ya gimana kita apa namanya ya sebagai kita gimana kita memang suka sama artisnya, plus juga ngelihat mereka evolve, mereka tampil di panggung terbesar di dunia. Gitu sih. Jadi ya kita pikir ini harus muncul yang di awal. Iya. Harus di awal Iya. gitu. Tapi Mbak Nana kan biasanya kalau kita ngelihat interviewnya Mbak Nana gitu ya. Nih tuh ada foto-fotonya, ntar kita tampilkan video Iya. di belakang ya. Iya. Ada di sana. Ini kan kalau kemarin-kemarin interview Mbak Nana tuh biasanya serius. Iya. Aku aja sampai takut sekarang. Sebenarnya. Kayak interviewnya kayak Tapi nggak serius mulu tahu, Bel. Iya ya. maksudnya intens gitu loh. Iya. Kalau pas bahas politik aja. Soalnya politik tuh yang memang harus diseriusin. Kalau nggak politisi-politisi itu bakal bohongin kita terus. Tuh. Iya kan? Lu gini aja barusan di gas lu. Sorry juga Mbak Nana. Iya. jadi- Tapi kalau yang iya kan. Mau nanya jadi takut nih. Maaf. Baca lagi. Bismillah. Bismillah lagi. Aku baca lagi bismillahnya. Tapi kalau untuk yang art and culture ini treatmentnya akan seperti apa Mbak Nana? Sebetulnya judulnya tuh jadi Rich Brian, Nicky apa adanya. Karena menurutku orang kan suka punya ada ekspektasi dan bayangan tertentu ya terhadap apa namanya idola-idola yang kita lihat di layar kaca. Kita ngelihatnya itu cuma sebatas yang kita lihat di Instagram, kita lihat di YouTube gitu. Tapi maksudnya di balik semua kewahan dan kehebohan itu, di balik semua bayangan sosial media, mereka ya Rich Brian, Nicky dengan segala ya dengan apa adanya gitu. Jadi yang menarik banget perbincangan sama mereka berdua gitu. Iya, Ketika aku tanya, jadi kira-kira 10 tahun lagi apa yang akan dilakukan? Mereka nggak nyangka-nyangka banget deh gitu. Terus maksudnya Brian tiba-tiba ngomong sosial media tuh nggak real Mbak Nana gitu. Ya, maksudnya itu kan sesuatu yang kayak terus kita ngomongin hustle culture, kita ngomongin soal gimana mereka sekarang mau lebih dekat ke keluarga. Jadi hal-hal yang nggak disangka-sangka. Ini tuh gue ngebayangin gue wawancara dua artis muda ini yang lagi hype banget. Betul.
baru habis tampil di Coachella, gue pikir tuh perbincangannya tuh akan, wah next gue mau ini, gue mau ngejar ini, gue mau ngejar ini. Ternyata tuh Iya, totally different gitu. Ternyata nggak all about ambition ya. Iya, jadi tapi ya lengkapnya kan bisa lihat ya nanti. Bisa. Di Mata Silakan Najwa. dicek nanti ya. Tapi ya itu, jadi Oke. perbincangan-perbincangan itu menurutku yang showing different side dan Iya, kemudian iya. juga bisa ngasih perspektif yang berbeda Oke, ke iya. penonton Mata Nah itu dia Najwa. tuh kalau misalnya politik kita tahu nih, Iya. pas nonton baru mulai, nih pasti bakal intens Iya, nih, iya, nih iya. pasti bakal dicecer nih. Iya, Kalau iya, iya. di art and culture ini, waktu Yang- expect Mbak Nana, apakah bakal inspiratif kah, akan menghibur juga Iya. dari pilar ini apa yang bisa kita ekspektasi? Iya yang pasti itu kita maunya tuh kalau nonton ya dapat sesuatu yang lain. Every takeaway sih topik apapun Iya, yang iya. dibahas di Oke, Mata Najwa, oke, apakah oke. politik, apakah ekonomi, apakah kebijakan publik, kita maunya tuh orang kalau nonton Iya, selesai oh Iya. gue dapat sesuatu yang baru. Iya. Apakah lo terprovokasi quote unquote sehingga lo mau melakukan sesuatu atau lo Iya, malah iya. justru nggak mau melakukan sesuatu? Apakah lo kemudian membayangkan oh gue juga bisa loh melakukan itu Oke. atau gue jadi kita maunya pokoknya begitu selesai lu dapat sesuatu yang baru gitu. Oke. Apapun itu kan tergantung reaksi orang macam-macam. Iya, Cuma iya. ya Jadi new lights, new insights gitu lah New ya. lights, Mbak? new insights. Iya, iya, iya. Gitu sih. Oke, tapi yang aku mau tanyakan sekarang ke Mbak Nana nih, ini mostly ini adalah hal yang sering kita lihat lah polanya, even in social media, even in real life, di mana-mana maksudnya ya. Katanya nih Mbak ya, kebanyakan dari kita warga Indonesia baru akan benar-benar mengapresiasi karya dari anak bangsa juga ya. Iya. Terkadang tuh justru pada saat mereka udah dapat recognition dari teman-teman kita di luar sana duluan. Yes. Di luar Baru negeri kita- lah ya. Iya, baru kayak kita loud and proud shouting kayak Ini Indonesia nih, Indonesia nih. Gitu. she's Indonesian, he's Indonesian gitu. Mbak Nana setuju nggak sama statement itu? Menurutku sebetulnya gini ya bisa dilihat dari dua sisi. Jadi memang terkadang dan di semua profesi ya, terkadang tuh memang orang nggak ngelihat proses untuk mencapai satu titik. Ya, Itu yang sering miss tuh orang cuma ngelihatnya pas dia lagi di On top puncak aja gitu. on top aja gitu dan kemudian itu terlupakan. Terus di sisi lain menurutku memang wajar orang bangga kan ada yang bilang wah netizen Indonesia tuh over proud gitu. Padahal menurutku sangat wajar sih kita Yes. bangga Iya, iya. kalau ada sesama kita Iya, yang bisa iya. mencapai level atau titik tertentu. Cuma yang sering kali aku merasa harusnya nggak pas, kemudian membanding-bandingin gitu. Oh kok dia udah ini sih, oh kok dia udah ini, lu bisa apa? Sementara kan setiap Iya, orang iya. kan pasti prosesnya beda-beda. Iya, iya. Cara dia mencapai satu hal juga beda-beda. Dan menurutku juga yang penting diukur adalah popularitas itu kan bukan kesuksesan ya. Orang tuh kadang tuh gampang banget bilang, oh kalau lu ngetop berarti lu sukses. Yang terjadi adalah orang berlomba-lomba jadi ngetop gitu. Padahal kan dan akhirnya untuk jadi ngetop tuh dia melakukan apa aja. Yang penting Iya. gua ngetop. Iya, Karena definisi sukses buat mereka ngetop. Padahal kan ada banyak banget karya atau banyak banget orang-orang yang melakukan hal-hal yang luar biasa tapi nggak di spotlight media. Betul, Dan bukan betul. berarti mereka nggak sukses gitu. Betul, betul, Kekhawatiranku itu kalau anak muda ukuran suksesnya adalah terkenal gitu. Iya, Jadi iya, akhirnya follower apa- banyak gitu Mbak, follower banyak. Iya, centang biru Bukan gitu. ukuran kesuksesan menurutku. Betul. Iya, iya, Jadi iya. itu sih itu juga hal-hal yang mau kita tunjukkan. Ini loh bahkan yang mereka sudah mencapai posisi ini dan mungkin saja anggapan orang itu sudah sukses karena udah ngetop. Betul, betul. Tapi sebetulnya definisi sukses dan berhasil Iya. menurut mereka itu sesuatu yang lain. Kayak, Jadi wow. hopefully tuh gitu. It came from you and only you Iya. actually Iya. gitu. Kayak definisi of sukses dan berarti melewati next journey Mata Najwa ini kita akan diberikan pandangan lebih jelas lagi kali ya bahwa tentang kayak di era ini there's no such thing sih sebetulnya jangan everything about number gitu kali ya Mbak. Iya, Mostly iya. buat anak seusiaku. Berapa sih usianya? Coba. Aku bulan depan 19 Mbak. Aduh kamu cewek lucu. Percaya. Percaya. Ini udah berapa tahun tuh? 19.00 Mbak, jam 7. Ya Allah, kamu ikut trek-trekan dari umur berapa nih? Oke, tapi Mbak Nana sendiri, ini personal ya, bukan karena kerjaan baru Ya. nonton Rich Brian, Nicky segala macam. Playlist Mbak Nana apa? Playlistku. Ya lagi on repeat lah. Lagu apa, seenggaknya. Mbak? At least 3 deh Mbak Nana, 3 Iya. musisi atau 3 lagu. Iya. Aku tuh suka Ed Sheeran, aku suka Adele. Adele. Terus kemarin tuh karena baru lagi hype Justin Bieber, aku dengerin lagi lagu-lagunya. Oh iya. Jadi Bieber yang mana? Bibirnya mana? Bibirnya Iya, mana? iya. Justin Bieber yang mana? aku tuh Yang suka. lamanya apa yang barunya apa yang tengah-tengah? Yang baru sih, jadi Yang kan aku baru. suka lari dan Ah. playlist lariku tuh nggak tahu kenapa selalu repeatnya tuh lagunya Stay. Oh, oke. Lagunya sih. Mbak Nana, Justin apakah Bieber. Mbak Nana akan nonton Justin Bieber ntar di Jakarta? Aku nggak tahu sih, aku nggak ada tiket. Atau Jadi jangan ngeliput. aku dapet tiket, tapi terus tiketnya aku bagi-bagiin. Ya ampun. Bagi kemana Mbak Nana? Iya, Sorry.
Iya, itu aku belum nonton. Karena kayaknya banyak banget yang kepengen dan menurutku kalau yang emang yang kepengen banget ya mereka yang deserve untuk nonton. Kalau aku nggak apa-apa nggak nonton daripada. Aku kepengen banget juga kok Mbak Nana. Siapa tahu masih ada yang mau ngasih tiket lagi Mbak Nana. Boleh. Ada tuh kita bikin aktivasi di narasi. Oh gitu. Oh iya. Jadi nonton deh musyawarah yang mana nih? Yang aku bertiga sama Andovi sama itu Joe. Di atas, iya. Itu tuh kita bikin aktivasi, kita bagi-bagiin tiket Justin Bieber. Jadi Oke. Kalau yang mau ngecek, cek aja di YouTube. Tuh. Iya, gitu. Ya ampun keren banget Mbak Nana. Kita dikasih loh sama Iya. Nana. Wah, Abis ini aku akan menobatkan diri aku penonton bayaran narasi. Coy kan gak ada. Boleh tepuk tangan dulu ya untuk tadi jawabannya tentang si Yeay. Art and Culture sama episode terbaru Iya. Mana Aja yang akan rilis. Iya. Betul. Sebetulnya aku mau tanya satu pertanyaan lagi sih sama Iya, Mbak Nana. apa tuh? Mungkin ini sangat relatable di dunia anak muda. Karena sekarang orang bikin salah dikit, got cancelled everywhere. Apa pendapat Mbak Nana soal cancel culture? Viral dikit rame, Iya. minta maaf. Iya. Iya. Makanya saat sedikit aja nggak ngikutin ekspektasinya penonton netizen langsung cancel di mana-mana. Iya. Wah, aku suka sekali nih What do you pertanyaannya. think Mbak Nana about that? Menurutku memang kita tuh kadang terlalu cepat ngasih reaksi. Oke. Kita tuh terlalu cepat mengambil keputusan, Iya. terlalu cepat memberikan judgement gitu, Oke. atau bahkan penghakiman. Dan menurutku itu yang seharusnya harus super hati-hati sih di era saat Iya. ini. Karena kan kerap kali informasi yang kita dapat tuh benar-benar sepotong-sepotong ya. Iya. Dan aku merasa ya media tuh juga bertanggung jawab akan itu karena dengan digital semuanya berlomba-lomba jadi yang paling cepat, Iya. informasinya baru segini kemudian ditambahkan, belum lagi kemudian setiap orang sekarang kan punya corongnya masing-masing, setiap orang punya platform, setiap orang punya akun Twitter, akun Instagram, jadi apapun versi kebenaran menurut dia akan dia sampaikan Betul. begitu aja, terkadang tanpa sensor. Iya. Cool tweet drama Twitter lah atau tiba-tiba Insta story bersambung lah dan sebagainya dan menurutku ya kita menurutku penting untuk selalu berhati-hati mengambil atau menghakimi satu kejadian tertentu. Oke. Karena kita nggak pernah tahu gitu soal apa yang sesungguhnya terjadi. Kan banyak banget kan kejadian tiba-tiba bukan seperti itu, tiba-tiba ini dan sebagainya. Jadi first rule di dunia manapun, tapi terutama di dunia media sosial yang cepet banget geraknya ya. Jangan kecepetan komen, jangan kecepetan ngejudge orang lain. Jangan semuanya melulu soal pengen jadi yang paling cepat gitu. Iya. Jarinya enteng ya. Iya. Tapi justru sekarang kita akan meminta Mbak Nana untuk langsung komen cepet dari sesuatu Reaksi yang cepet. viral. Dari sesuatu kita kumpulin beberapa video yang ini FYP banget, Iya. banyak yang nge-like. Kalau di TikTok kan ada tuh langsung di-react kan. Iya. Nah, ini kita mau Stitch. Stitch Mbak Nana di video-video viral. Ya, ini videonya udah kita kumpul-kumpulin ya. Yes. Oke. Video yang Ini pertama Mbak ini Nana. gimana Nak? Ya. Viral Mbak, ini ada sepatu, nggak usah pakai tangan, udah bisa Copot sendiri. tie up sendiri. Nah, copotnya pun, Emang cara kita nyopot sepatu banget ya. apa stitchnya Mbak Nana? Riakan Mbak Nana apa? Kalau aku sih selalu merasa yang seru dari sneaker itu tali sih. Oh benar. Iya lagi. Iya lagi sendiri ya. itu nggak sih? Iya, Iya lagi. menurutku jadi kayak ini tuh sneaker tuh salah satu yang bikin seru adalah gimana talinya, gimana ininya. Jadi buat aku ini Kayak pakai bakyak ya Mbak ya? Iya. Kayak sendal aja gitu ya Mbak jadinya. bukan Jadi too sneaker. simplified. Kalau nggak bertali gini kayaknya bukan sneaker. Iya, iya. Kalau aku ya. Iya bagus. Soalnya kadang-kadang pada saat pakai tali itu kita lagi cool-coolnya gitu, Bu. Nah, buat foto-foto kan juga Iya. bisa. Mbak Nana, aku lagi pakai sepatu yang dicekrekin Mas, bisa masuk geng nggak? Oh, bisa. Bisa ya. Berarti aku nggak usah pulang ya. Gak apa-apa, asal ada bekas knalpot Mapil. Lanjut Mbak Nana, Next. ini video berikutnya. Nah, ini favorit nih. Play. Ini favorit banget nih. Kita ketemu lagi Roy. Ini yang baru lagi kakaknya. Iya. Namanya siapa kak? Namanya Nita. Nita. Kalian pacaran atau gimana? Aku nonton ini. Yang dia sebenarnya punya pacar tapi dia sebenarnya nggak ngarep gitu kan. Cinta itu umum, sayang itu satu. Gokil. Roy, kita Mbak ketemu Nana, lagi. ini tuh lagi viral juga nih video kayak gini. Jadi Ada beberapa lah ya. iya ngewawancaranya lagi kutip pacaran gitu, tapi di pinggir jalan. Betul. Sangat humbly kayak Ya. jujur gitu Mbak Nana. Dan bahkan si Roy ini cewek yang ketiga yang di winter. Iya. Aku lihat bukan yang ini deh. Tegar sama Nadia kan ya. Iya. Kamu pacarnya Tegar? Iya. Kalian seumuran? Iya gitu. Agak curiga truk ringan ya, Wak. Coy. Tanggapan Mbak Nana apa video-video viral ini?
lucu sih, menghibur, dan menurutku lucunya tuh justru karena kayak apa adanya gitu. Iya. Apa adanya. Justru Karena organik-organiknya ya Mbak. Iya, dan mungkin yang wawancara atau yang nonton kepengen kali jadi seperti siapa namanya? Roy. Iya kan, maksudnya yang very cool gitu dan cuek gitu Benar-benar. dengan style sendiri. Tapi teknik sang pewawancara menurut Mbak Nana dari segi Ya, sih. jurnalistik gimana? Nggak apa-apa. Gue pengen nyari-nyari biar gini tapi Bagus Kak Di. Apa sih kayaknya? Itulah dia jam terbang ya. Iya. Roy keren sih Roy. Oke. Kita lanjut ke yang next ya. selanjutnya. Ini adalah Oh, yang suara. ini. Iya. Ini kasusnya pencemaran nama baik dan Ini yang penggemar maksudnya NCT. NCT ya, yang berantem bawa-bawa nama ini ya. kalau Safa di depan teman-teman semua di sini mau ngikutin permintaannya aku untuk enggak melakukan hal yang seperti ini lagi dengan Safa nukleus dan aku nggak main-main. Aku di sini sebagai emaknya Seven Dream dan aku mau ngebelain anak-anaknya aku Najemin sama Huwa Mainjun. Tuh gitu Mbak Nana. Jadi ini Gimana Mbak Nana? fans yang sering tuh Mbak di sosmed berantem, satu Iya, belain, satu agak mengkritik tapi nggak terima, sampai mau dibawa ke meja hijau. Katanya, dan katanya dia mewakili si idolnya ini untuk Menuntut ya? Menuntut gitu. Penyemaran nama baik. Pencemaran nama baik, Nama cenah. baik idolnya. Iya. Gimana Apa Mbak? pendapat Mbak Nana dari orang yang emang ya pandangannya udah lebih ke situ aja gitu. Gimana Mbak Nana? Aduh, ini harus hati-hati ya ngomongin. Sampai seorang Mbak Nana aja punya ketakutan yang sama kayak kita lah. Kok kita kalau komenin ini kita nggak hati-hati? Emang kurang banget. Tapi nggak, soalnya gue bisa paham sih orang tuh kalau udah suka sama sesuatu hal, apalagi udah fanatik tuh emang luar biasa. Iya, Di iya. politik tuh juga mirip-mirip Yes. kayak gini. Iya, iya, iya. Kalau udah cinta mati sama jagoannya, Iya. itu tuh kayak jagoannya nggak ada yang salah gitu. Jadi maksudku ini tuh fenomena yang nggak cuma terjadi di Iya. penggemar K-pop, ya. K-pop, tapi juga di mana-mana. Dan yang lebih bahaya menurutku kalau terjadi di dunia politik Yes. gitu, di mana seolah-olah junjungannya itu nggak pernah salah. Padahal junjungannya itu atau politisi itu pejabat itu ya mungkin aja ngambil kebijakan yang keliru. Iya. Dan boleh dong kita ngeritik gitu. Boleh. Ngeritik kebijakan yang keliru itu bukan berarti terus kita benci sama si ini, bukan berarti terus kita masuk kelompok kampret, Iya. kadrun, Iya, atau iya, cebong iya. atau apapun polarisasi yang terjadi gitu. Jadi kekhawatiranku sebetulnya kalau ini terjadi di masyarakat yang udah lebih terpolarisasi. Okay. Karena Iya, kita iya. bisa ngelihat nih kalau kayak gini aja segininya gitu ya, bisa saling tuntut dan kan kita juga udah Iya. ngelihat gitu. Ada orang ngomong dikit, ngeritik dikit, kena undang-undang ITE. Betul. Ngeritik Iya, iya. dikit dibawa ke kayak gampang banget tersinggung. Masyarakat yang gampang tersinggung tuh menurutku masyarakat yang kurang piknik. Wow. Jadi jangan dikit-dikit dibawa ke meja hijau, dikit-dikit. Iya, iya. Maksudnya hidup ini cuma sebentar gitu. Ngapain sih lu terus bawa urusan sama polisi? Kayak gampang aja urusan polisi juga Iya. ribet kali, malah Ribet lebih kali. ribet kali lu bawa ke meja hijau. Iya gitu. benar-benar. Apalagi Ya kan? K-pop urusannya. Iya kan gitu. Jadi Meja maksud- hijau cepat ke meja kasir lama. Muter-muter terus Iya, dari yang lain. siapa nih? Siapa nih yang bayar? Mbak Nana, terakhir Yes, nih yes. pertanyaan. Mbak Nana pernah nggak tapi ngefans banget parah sama orang sampai kayak gini? sampai mau bawa ke Ya mungkin nggak bawa ke meja hijau. Fangirling banget Ya fangirling banget. dulu sih. Siapa Mbak Nana? Dulu tapi nggak sampai gitu. Dulu zaman aku kayak masih sekamu gitu. Aku tuh suka banget New Kids on the Block. Umurnya masih gue. Ketahuan. Tahu nggak sih New Kids on the Block? Tahu. Tahu banget. Ketahuan preferensinya. Kan, dulu kan masih kan idol-idol gini juga Iya, kan. iya, Kamu iya. fansnya siapa? Aku Jordan. Kalau aku nggak tahu nama orang-orang. Kamu siapa? Aku nggak tahu. Tahu Kamu dari siapa? Tuh kan nggak ada yang tahu. Kalau aku Kita satu kebetulan sama. Zayn of One Direction ya. Tapi iya aku ngebayangin tuh dulu kayak gini. Iya, Waktu iya. aku SMP, iya, fans iya. banget New Kids. New Kids datang ke Jakarta, terus Oke, aku oke. nonton apa dan Iya, iya. terus habis itu berantem, ada yang suka Jordan, ada yang Iya, suka iya. Joe, Iya, iya, ada yang iya. suka Jonathan, ada yang Iya. suka Denny. Iya, iya, Terus jadi ya aku bisa ngebayangin sih kalau udah suka banget tuh pasti memang kebawa emosi. Iya, iya. Dan sekali lagi terus Paham. doang aja ya. Jangan terlalu baper. Oke, setelah tadi video-video kita play, kita Ya. akan ngobrol-ngobrol lagi sama Mbak Nana. Oke. Mbak Nana, Yes. tadi kita udah ngobrolin tentang ke Coachella, Iya. terus juga kita udah nonton videonya. Oh. Jadi gini, Mbak Nana tuh sudah di media berapa tahun sih?
Aku tuh mulai kerja jadi wartawan tahun 2000. 2000. Jadi udah 22 tahun. Ya ampun. Kayaknya ada ya. Seumur kamu ya, Phil? Iya, Mbak Nana. Iya. Benar kayaknya ada deh yang Aku udah nonton jadi- lahir tahun 2000 ada Iya, deh kayaknya. pasti. Iya kan? Jadi aku udah jadi wartawan, kamu baru lahir. Dari perjalanan roller coaster menjadi wartawan, jurnalis, gitulah semuanya. Ya. Kalau dibilang yang paling diinget sampai so far tuh apa sekarang? Momen apa? Momen misalnya punya acara sendiri kah? Atau sekarang bikin acara sendiri Iya. kah? Atau dulu? Atau gimana? ketemu siapakah? Aku tuh paling susah tuh kalau pinpoint satu momen Iya. karena tuh maksudnya ada banyak banget gitu. Iya. Tapi specifically kan aku tuh wartawan sejak dari pertama awal jadi wartawan tuh aku selalu ditempatinnya tuh di desk politik hukum. Jadi kerjaanku tuh ya kalau nggak ke kantor polisi, ke Pengadilan gitu kali ya? ke pengadilan, sempet jadi wartawan istana, sempet di DPR dan sebagainya. Jadi banyak tuh berhubungan dengan politik gitu. Dan aku merasa bersyukur karena ya sepanjang 22 tahun kan negeri ini tuh banyak banget pergolakan ya. Iya, gitu. iya. Naik turun, banyak peristiwa politiknya. Dan aku jadi bisa jadi saksi beragam peristiwa politik itu. Naik turunnya presiden, kemudian juga pemilihan presiden baru, pemilihan presiden langsung pertama. Jadi itu selalu yang menarik. Dan aku tuh makin kesini tuh aku makin seneng karena menurutku tuh anak muda tuh makin peduli sama politik kok. Iya, iya. Maksudnya mereka makin ingin tahu, makin kritis, dan aku makin kesini tuh ngerasa sebetulnya makin menyenangkan untuk jadi wartawan politik di tengah anak-anak muda yang sebetulnya peduli politik dengan caranya sendiri-sendiri. Iya, Gimana iya. mereka bikin konten di TikTok Iya. untuk menyuarakan kegelisahan, gimana mereka bikin ketika demo pun mereka Iya, demonya iya. juga seru dan lucu gitu. Jadi ngelihat perkembangan anak muda seberapa iya. mereka into politik lewat kacamata Najwa, Iya, mata iya. Najwa itu menurutku menarik. Ya. Jadi Apalagi- saksi banget ya. Iya, apalagi kan Iya. sekarang banyak grup-grup sosial Iya. yang sudah mulai berjuang untuk kepentingannya sendiri ya Mbak ya. Jadi Iya, kayak iya. sudah semakin vokal lah ya mungkin. Iya, dari- pakai platform macam-macam. Kalau Iya. kalau dulu kan kalau nggak setuju ya udah demo gitu. Kalau sekarang nggak setuju ke change.org bikin petisi. Benar. Kalau mereka sebel Betul. ngelihat sesuatu hal, ya udah kita ngumpulin duit di crowdfunding. Kita ke kitabisa.com ngumpulin duit, kita bayarin sendiri gitu yang warga yang terugikan. Iya, iya, iya. Jadi sekarang tuh menurutku anak muda punya cara-cara kreatif luar biasa untuk menyalurkan ekspresi politik mereka. Betul, betul. Dan menurutku itu menarik. Iya. 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 Dan gak cuman politik, tadi ada 10 pilar tuh. Iya. Mbak Nana, apakah itu juga satu cara Mbak Nana untuk, Mata Najwa baru nih, ada 10 pilar nih. Oke deh, kita masukin tuh anak muda bisanya di mana, atau anak muda tuh sukanya seperti apa. Gimana Mbak Nana stay relate sama anak muda, sama penonton? Kan soalnya di YouTube Mbak ya? Iya. Iya, YouTube kan juga lumayan luas gitu. Iya. Iya, iya. Iya, Nggak, karena aku percaya banyak banget hal yang aku perhatiin ya Ya. anak muda sekarang ya, mereka tuh cepet banget belajarnya. Iya. Oke. Compare tuh generasi-generasi yang dulu tuh ya. kita takes time tuh untuk belajar sesuatu yang baru. Sementara tuh anak muda tuh satu skill atau jago banget teknologi, skill tertentu mereka cepet. Jadi menurutku tuh itu juga menarik tuh untuk Ya. melihat gimana mereka bisa absorb banyak hal gitu. Iya. Tapi di sisi lain aku juga ngerasa sosial media nih bikin terutama dede-dede anak-anak muda ini hidupnya tuh kadang kayak apa ya, karena dibesarkan oleh media sosial, jadi tuh mereka terkadang nggak bisa ngebedain mana yang realita, mana yang sesungguhnya ini hanya sebatas realita di media sosial Iya, gitu. iya, iya. Wow. Jadi itu yang menurutku terkadang bikin, makanya kan suka banyak akhirnya sering banding-bandingin. Iya. Kalau gue umur 25, gue belum berhasil, gue belum jadi CEO, gue belum jadi Iya, startup iya. founder, gue merasa nggak sukses, nggak berhasil Iya, iya. gitu. Kalau gue belum bisa punya mobil atau ini, ya itu karena comparing each other-nya Iya, tuh iya, lewat kacamata media sosial, Iya, bukan iya, iya. kacamata yang real. Jadi menurutku itu tuh tantangannya anak muda sekarang Benar, tuh. benar, benar. Dan itu dia Mata Najwa mau hadir tuh dengan 10 pilarnya. Iya. Kita ngomongin kebijakan publik, kita ngomongin politik, kita ngomongin kesehatan publik dan sebagainya, karena kita tahu ada banyak asupan nih yang dibutuhkan oleh dede-dede, oleh anak-anak Betul. muda ini gitu. Dan mudah-mudahan ya kita bisa ngasih jadi alternatif tontonan untuk mereka, dan bukan hanya tontonan tapi juga Ya. tuntunan untuk mereka. Betul. Gitu Wah, sih. amin. Bukan cuma Bukan tontonan, tapi Tuntunan, asik. Tanpa menggurui ya, kita Betul. menunjukkan fakta apa adanya dan Betul. hopefully bisa keterima. Betul, Itu sih. Iya. betul. Jadi jangan sampai sosial media yang tidak dipilah dengan baik, yang ilmunya mungkin belum tentu benar gitu ya, itu menjadi life standard baru ya Mbak, Iya. untuk Iya. kita para anak muda nih. Iya, gitu. iya, 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 iya. Mbak Nana, tayangnya bakal kapan Iya, aja? tayangnya Setiap tuh. kapan?
Tetap setiap Rabu. Sebetulnya tuh kita karena digital tuh kita nggak matokin harus minggu sekali, harus sebulan sekali. Kapan aja kita ngerasa ada konten yang kuat dan mau kita keluarin, kita akan keluarin. Karena that's the beauty of digital gitu. Karena kalau misalnya di platform tertentu kan kayaknya harus ada jadwal tertentu, programmingnya harus ini. Kalau kita tuh kita nggak gitu ya. Dan yang jelas udah tayang kemarin episode yang awal yang ada Coachella. Cuplikannya. Ini juga makanya aku tadi cerita itu karena ini sesuatu yang nanti kalau misalnya bisa diputer nih juga sesuatu yang menurutku relate nih ke banyak anak muda. Dan hopefully setelah ini akan secara reguler muncul di Narasi dan di YouTube. Gitu. Narasi by the way lagunya baru nggak ya? Iya. Ini logonya ini udah 2 tahun Ini 2 tahun baru ya? Oh, 2 tahun lalu. Cuma di warna putih doang ya? Iya. Kayak lebih keren gitu. Tergantung backgroundnya, kadang Iya, benar. putih, kadang hitam, kadang ungu, kadang kuning, nyesuaiin aja. Mata Najwa logo baru ya? Mata Najwa iya. Mata Oke. Najwa Ini ada makna baru kah? Makna baru nggak sih ya itu kita mau ngelihat lebih dekat, mau lihat lebih dalam, mau ngasih perspektif yang berbeda karena ya itu sekali lagi dunia berubah dan kalau kita mau stay relevant dan kalau kita mau tetap bisa dijadikan pegangan atau patokan oleh orang ya kita juga harus menyesuaikan diri sama zaman itu sih. Iya. Oke. Gitu. Oke, Mbak Nana, ini Yes. kan sekarang kita udah bisa tonton yang dari pilar art and culture ya. Yes. Episode pertama langsung bagaimana Mbak Nana membedah the biggest festival in the world gitu. Coachella gitu. Ya. Nah, bisa dapat bocoran kah kita Mbak Nana untuk next episode dari New Mata Najwa gitu, Mata Najwa yang baru akan dari pilar yang mana nih Mbak? Kita mau teknologi karena kemarin aku waktu di Amerika aku sempat ke YouTube, sempat ke Google dan jadi kita mau dan kayaknya Google dan YouTube tuh itu mempengaruhi kehidupan manusia. Itu salah satu inovasi di abad 20 tuh YouTube gitu dan Google gitu. Dan jadi kita mau membedah itu pilar teknologi. Terus habis itu kemarin tuh aku juga bikin liputan soal debu batu bara. Karena aku tahu isu lingkungan tuh isu yang sangat penting juga gitu ya. Banyak banget tuh pemirsa Mata Najwa anak-anak muda bilang kita mau bahas isu lingkungan karena sangat bisa dimengerti kalian yang akan hidup setelah ini gitu. Dan kalau buminya hancur yang akan kena getahnya juga ya anak-anak muda. Jadi kan mereka sangat peduli itu. Jadi aku bikin liputan khusus soal debu batu bara yang ada di Marunda itu tuh itu terus kemudian yang politik ya itu aku ke Timor Leste ngelihat gimana negeri baru salah satu negeri paling muda di dunia. Dan menurutku banyak orang yang kayak salah paham atau nggak paham tentang Timor Leste gitu dan ya menarik aja untuk kemudian lihat gimana negeri kecil baru merdeka 20 tahun tapi punya mimpi dan anak-anak muda aku juga ngobrolnya di sana sama anak muda. Jadi anak muda dimanapun tuh sama optimis, kritis, ada deg-degannya tapi selalu hopeful. Jadi menurutku menarik sih untuk melihat itu. Nana kemarin pas ke Amerika berarti bikin ini sama bikin yang teknologi. Ada belanja-belanjanya gitu nggak sih? Nana kayak ada free day ya gitu. Shopping gitu. Aku impulsif banget karena melihat ini gitu ada gak? Beli sepatu gitu nggak ada? Nggak sempet banget karena padat banget jadwalku pas di sana 8 hari. Udah gitu kan kesana kan harus sehari sendiri ya guys. Jadi sehari berangkat, sehari pulang buat perjalanan. Sisanya tuh padat banget nggak sempet ngapa-ngapain. Tapi ya yang jelas sempet ke Coachella. Itu mah udah mau dari untuk kita ya. Tutup aja semuanya deh. Untuk selama setahun liburannya itu aja. Mbak Nana doain ya semoga suatu hari nanti aku bisa ke Coachella kayak Mbak Nana. Walaupun jalur jebolan ya. Itu lu bukan nonton ke Si Coachella. ada tuh jebolan di Nonton Coachella. acara underground itu mah. Oke. Pertanyaan terakhir kali ya? Iya, boleh, Oke, silakan. Oke. Ini kalau misalnya dari tadi kita ngobrol-ngobrol bareng sama Mbak Nana, ya kan? Kita juga belum denger loh. Sebenarnya untuk goal terbaru dari Mbak Nana sendiri tuh apa sih? Boleh diceritain gak sih ke Mas Tengking kita? Karena kayak udah deh Mbak Nana Iya. dia terinspirasi udah banget. Udah, semuanya terhibur visioner udah. dia. Apalagi sih Mbak Nana? Iya, apa goalnya? yang Mbak Nana incer lagi nih? Apa ya? Karena sebetulnya kan ya, tujuan kenapa waktu itu aku bikin narasi itu spesifiknya tuh karena aku mau kalau mimpi besarnya tuh menciptakan lapisan generasi baru yang kritis, yang mau turun tangan, yang mau peduli. Aku tuh percaya banget sama kekuatan anak muda. Dan aku percaya anak muda yang memang mau bergerak bersama itu tuh akan jadi pelopor dan akan jadi tulang punggung negeri ini. Aku tahu itu kayaknya normatif atau kayaknya idealis banget, tapi that's what I truly believe gitu. Dan aku percaya anak muda, sama aku percaya pada kekuatan informasi. Jadi anak muda yang punya cakupan informasi yang pas, yang dapat informasi yang memang bisa membantu dia untuk bergerak, menentukan pilihan, memberikan sikap, menentukan keberpihakan. Aku percaya banget sama itu. Jadi goalku selanjutnya adalah mudah-mudahan dedek-dedek sayang. Papa lihat Pak dirangkul aja siapa? Ini yang nantinya nih akan jadi penentu negeri gitu ya. Itu tuh bener-bener
ya bisa dibekali oleh informasi yang bisa bikin mereka percaya diri, bisa bikin mereka gerak, bikin mereka nggak minderan, bisa bikin mereka sehat lahir batin dan betul-betul jadi penerus negeri ini. Itu sih. Nah mungkin nih kita kalau boleh mewakili para dede-dede, kita justru mau bilang dede-dede inilah yang sebetulnya tuh kita itu yang look up banget, yang terinspirasi, yang ngerasa Mbak Nana itu adalah salah satu corong kita untuk cari tahu tentang informasi, tentang sesuatu yang bisa diandalkan. Makanya kita akan memberikan hadiah dede-dede ini, nggak tahu kan? Apa tuh hadiah? Yang pertama itu kita akan memberikan yang satu dulu ya. Ntar dulu ya. Yang Tunggu dong. bukan yang itu, yang satu dulu, yang satu lagi ya. Bukan yang itu, ada beberapa. Ya, tunggu dulu. Nah, yang pertama ini seperti kayak penghargaan sikat pil. Ya, sebentar ya, Mbak. Oke. Ini adalah bantuin dong. Vendornya nih. Nih. Jadi karena we stand a queen that really inspire us, jadi kita pengen menobatkan Mbak Nana mewakili teman-teman Queen semua di of- luar sana, Queen of Quality Content. Saya sebagai Miss Universe tahun lalu. Nggak usah. Ini aku pakai. Nggak usah, kan ini Putri Indonesia, sini aku yang pakai. Disampein, nah. Sini, Mantap. boleh titip? Ya, tuh. Jadi ntar pakai ini Mbak, hari ini berkegiatan pakai ini ya. Nggak dicopot-copot. Seharian pulang full ya, ya. Mbak Nana. Naik MRT juga aku pakai ini. Nah, tuh. Ya ampun. Jebret silakan. Tapi ini baru yang pertama loh ya. Baru yang Ini baru yang pertama. pertama. Ada lagi. Kembali. Ya. Nah, Duduk ya? ini Ya, silakan Itu udah Queen. kelihatan tulisannya. kita foto-foto ya. Tetap mau diri. Nah, yang selanjutnya Oke. sebelum kita kasih video, sebelum kita kasih hadiahnya, kita kasih dulu ada suatu video. Iya. Oke. Nih, silakan videonya. Cari video lain ya. Dekannya mau wawancara Mbak Nana, kita nguliknya sampai datengin ke kantornya Narasi. Gila-gila sampai kita datang ke kantornya, terus kita lihat-lihat isinya. Tuh banyak banget penghargaan nih kayak. penghargaan di TV, di YouTube juga, Pil. Ih, semua enak banget kantornya, lihat deh sofanya mahal Kak. Tapi juga ada quote Indonesianya ya. Benar. Tuh. Tuh, Sendal ini siapa adalah yang suasana masukin? Selalu paling berisik kalau sama sendal. Nana. Ada foto-foto tentang pembicara-pembicara dia, Pil. Bentar. Kok nggak ada foto di Coachella sih? Coba, nih kita kasih kali ya. Makanya kita kasih spesial buat dipasang foto Mbak Nana sama Rich Brian di Coachella. Dipasang di situ ya. Iya. Nanti dipajang ya Mbak Nana, ini bahkan di belakang kita taruh pesan. Tapi kita ini kali ya buat kenang-kenangan buat Mbak Nana, kita taruh nama sendernya ya Mbak Iya, Nana. selamat dan terima kasih atas konten-konten hype dan menginspirasinya. We love you. Oke, Kadi dulu. Iya, Mbak Nana gini, kan kita udah kasih nih @max88 FM. Setuju kita di awal, kan Mbak Nana Kita follow titip. kita. Kita titip username ya Mbak Nana. ADHRRF. Bila. @PNVL. PNVL cewek knalpot ya. Aku mau membuktikan aku nggak cuma ngomong doang. Mulai hari ini red card kita naik ya. Langsung aku Siapa? follow. Fajar Underscore Ibel. Fajar Ade. underscore Sorry. Ibel. ADHRRF Mbak. ADHRRF. Ya Allah. Red card gue naik nih bro. Kok nggak keluar ini? Oke. ADH. Nanti kita kasih lihat ya. Iya. Oke. Sinyal mungkin ya. Oh, sinyal ya? Nah ini tuh Oh Mbak. ini ada. Ah. Ih, Coba jeng. follower aku lumayan loh Mbak. Coba aku lihat dulu ini. Mau aku kirimin red card aku juga kan. Gak usah ngapain. Iya gede loh. Adi Ramsyah Cusin. Iya. Disebut ya. Udah follow, oke follow back. Ya Allah. Yang satunya Abis apa? mimpi apa kita semalam guys? PNVL. PNVL. Terus. Nah itu report aja tuh. Enggak, Mbak Nana. Nama lengkap kamu Novila. Novila Intan Sakinah. Oh dia Mbak udah di Nana. follow Kunto Aji loh. Followed by Kunto Aji. Terus Formo. Mbak Nana, aku sejujurnya udah follow Mbak Nana dari lama tapi pakai second account aku. Ya ampun dia nggak follow aku. Terus kamu minta aku follow back. Ya, nanti aja aku follow dulu, aku follow dulu. Parah banget. Parah banget. Parah lu. Tadi Nggak apa-apa, tapi aku orangnya nggak hitung-hitungan. Jadi nggak apa-apa tetap aku follow. Walaupun kamu nggak follow aku tetap follow profil. Tetap nggak apa-apa. Ibel Mbak Ibel. Ibel. Fajar Ibel. Oh makanya tadi muka kamu agak pucat. dia mantan gitu. Sebenarnya tadi bilang oh my god tuh itu. Oh my god tuh dia takut. Fajar Ketahuan nggak follow gue gitu. Ini underscore ya? underscore. Ya? Iya, Fajar underscore. Yang Fajar restoran tuh Mbak Trina. Dong beda dong. Fajar underscore Ibel. Ya Allah. Nah, yang ini hobinya hit and run, Mbak.
Oke. Nah, kita lihat ya. Tapi ini akun dari Mbak Nana kan, bukan dari akun buat beli online shop. Ini sebenarnya second account gitu. Yang pakai nomor-nomor banyak itu. Ya Allah. Ntar Bel, Ini kita mimpi apa ya guys ya semalam ya guys ya. Gile-gile. Ya, sinyalnya coba. Nah, pas nah Ibel udah follow. Wah, Udah benar. aku udah follow bener. Oke. Aku ikutin Kak. Mbak Nana maafin aku ya Mbak Nana. Nih, Ya. itu. Nah, oh keren lo Bel konten-konten kamu. Aku follow back ya. Iya dong, aku cek dong. Takut deh. Aduh. Spesial buat Mbak Nana sekali Terima lagi kasih. terima kasih Ya untuk ampun, thank you kontennya, ya. untuk perjuangan dedikasinya di dunia media sama dunia anak muda. Ya. Thank you. Kita tunggu terus kontennya Mata Najwa setiap hari Rabu. Narasi. Di YouTube narasi. Oke, kalau gitu kita ada lagi mau pilih yang ditirai ini. Nggak usah. Nggak usah. Atau ini kantong. Mbak Nana, terakhir silakan untuk anak muda Indonesia Yeah. mau bilang apa? Mau bilang apa ya? Dengerin terus Mustang. Karena seru banget. Terima kasih. Dan apa ya, pokoknya let's have fun aja sih guys. Jadi jangan terlalu stres hidup itu. Iya harus ada target. Ya, having fun tuh bukan berarti lu nggak kerja, lu nggak Iya. usaha, tapi harus live a balanced life gitu ya. Jadi seneng-seneng juga, kerja juga. Jangan suka julitan sama teman-teman. Terus ya harus ngikutin informasi, harus ikutin perkembangan, harus tahu apa yang terjadi di negeri ini gitu. Karena kalau kita nggak ikutan, urusan-urusan kita itu diambil oleh orang lain. Iya. Dan kalau orang lain yang ngurusin urusan kita nggak mau kan. Kita aja sebel kalau misalnya diatur-atur pakai baju apa atau diatur-atur harus ngapain gitu. Jadi harusnya kita juga sebel kalau urusan-urusan kita tentang publik itu juga diatur orang yang nggak paham kita. Dan caranya untuk paham itu adalah yang ngikutin kegiatan, ngikutin apa yang terjadi, ngikutin peristiwa dan ngikutin Mata Najwa. Udah gua udah di follow, udah lupa skrip closingnya. Udahlah. Terima kasih Mbak Najwa Shihab. Terima kasih. Thank you guys. Mustang Morning Squad with Adi, Ibel, Pila, Gangga. Brep.